بسم الله الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang jual beli, bab syurutihi wa ma nuhiya an, bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Hadis yang pertama kita bahas adalah hadis Amr bin Shu'aib. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan menggunakan al-urban, uang persekot di depan. Apa bahasa Indonesianya itu? DP itu apa singkatan Pak Irfan? Apa artinya? Apa? Down payment ya. Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan menggunakan DP. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, berkata Imam Malik, balaghani an Amri ibn Shu'aib bih. Kata Imam Malik, aku mendapatkan ini daripada Amr bin Shu'aib dengan jalan. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif, dilemahkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Imam Malik meriwayatkannya dari Imam Malik bin Abu Dawud, meriwayatkannya dari Ibnu Majah dengan jalannya, dan di antara sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Sebagian menyebutkan perawi itu namanya Abdullah bin Amir Al-Aslami, sebagian mengatakan dia Ibnu Lahiyah, dan dua-duanya dhaif. Kalaupun perawi yang tidak disebutkan namanya itu Abdullah bin Amir, maka dia dhaif. Kalaupun dia Ibnu Lahiyah, dia juga dhaif, maka kedua-duanya dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Khatib Al-Baghdadi dengan jalan di dalamnya terdapat Al-Haytham bin Al-Yaman yang dilemahkan oleh Al-Imam Al-Azdi. Walaupun Abu Hatim berkata dia saduq. Al-Imam Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalan Asim bin Abdul Aziz, dari Harith bin Abdurrahman bin Amr bin Shu'aib. Dan Abdul Razak dalam musannafnya meriwayatkan secara mursal dari Zaid bin Aslam, dan dia berkata dhaifun ma'irsal, lemah. Kemudian hadis ini pun mursal, terputus tabi'in langsung kepada Nabi. Adapun al-urban yang tadi disebutkan, Rasulullah melarang dari jual beli al-urban. Dia bisa disebutkan dengan kata-kata al-urban atau al-urbun, artinya DP atau uang persekot. Boleh pakai hamzah. Al-urban atau al-urbun.
kelihatannya bukan dari bahasa Arab asalnya. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Al-urbun atau al-urban ini adalah an yu'alliq al-mushtari aqd al-bai' bi an yu'ti al-bai' ba'd as-saman. Seorang pembeli menggantung pembelian dengan memberikan sebagian daripada harga kepada penjual. Wa yaqulu, sembari dia berkata, in akhadtuhu fahadha min as-saman. Jika ini jadi kubeli, maka yang kuberikan ini adalah merupakan sebagian daripada harga yang akan kubayar sisanya kelak. Wa in lam akhudhu fahuwa lil bai'. Jika kelak batal, maka uang ini menjadi milikmu. Itulah dia yang kita kenal dengan DP. Antum beli mobil, Pak, saya mau beli mobil ini mobilnya, oke. Kayaknya saya tertarik, tapi kayaknya besok saya bayar. Oh, nggak bisa gitu Pak, beri dulu DP-nya, pastikan. Jangan sampai digantung, besok Bapak datang ternyata ada orang lain beli. Kalau memang serius, bayar DP-nya. Antum kasih DP-nya, harganya 50 juta. Ini DP 1 juta dulu, atau 500.000 dulu. Akhirnya dengan DP tersebut sang penjual tentu telah terikat dengan antum. Nggak bisa dia jual orang lain. Datang pun orang lain nggak boleh dibatalkannya sebelum diputuskan jual beli ini. Ternyata besok berubah antum, nampak mobil yang lebih cantik lagi, harga lebih murah, ya mungkin harganya 47, kualitasnya lebih baik. Akhirnya antum batalkan. Antum telepon, Pak, batal jual beli kita kayaknya. Saya kayaknya nggak jadi beli. Oh, nggak apa-apa Pak. Tapi uang saya balik. Oh, nggak bisa Pak. Itu konsekuensinya. Ini namanya bai'u al-urban. Hadis ini jika sahih, jika benar, maka dia ada larangan dari sistem jual beli yang menggunakan uang persekat. Karena hadisnya bermasalah, karena itulah terdapat perselisihan di antara ulama. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Adapun orang-orang yang mengatakan batal jual beli ini enggak sah, kata mereka, hadis ini adalah merupakan larangan karena DP ini dibayar tanpa ada sama sekali iwat penggantinya. Uang DP itu sia-sia. Sementara dalam Islam itu semua harus jelas. Ini uang dia keluar 1 juta, nggak dapat apapun juga. Tentunya ini adalah perkara yang terlarang. Dia keluarkan uang tanpa ada badal, tanpa ada iwat gantinya. Seharusnya orang keluarkan uang ada dapat gantinya barang. Ini uangnya keluar bila iwat, tanpa ada pengganti. Karena itulah terlarang kata mereka. Dan syarat ini adalah syarat yang rusak, fasid. Seharusnya dikembalikan. Kan batal jual belinya, kata mereka. Kata mereka, ini lebih tepat disebut dengan khiyar al-majhul. Kata mereka, ini lebih tepat dengan khiyar al-majhul, di mana sang pembeli memberikan syarat, saya pikir-pikir dulu lah, tapi nggak dia berikan tempo. Pokoknya kapan aku sempurnakan jadi, kalau enggak jadi. Jadi intinya mereka mengatakan nggak boleh karena keluarnya DP ini tanpa ada iwat, tanpa ada pengganti. Uang keluar begitu saja sia-sia. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bai'ul urbun adalah jual beli yang boleh. Jual beli yang sah, yang tidak rusak. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mereka menyandarkan kepada sanad atau khabar, berita
tentang perbuatan Umar, bahwasanya Umar pernah memperlakukan hal seperti ini, dan mereka melemahkan hadis yang tadi kita bacakan. Rasulullah melarang daripada jual beli arbon, maka sistem DP. Mereka juga menggunakan dalil qiyas. Apa itu qiyas yang mereka terapkan? Bahwasanya jika seorang pembeli setelah membeli barang, dia itu merasa menyesal, kemudian dia pulangkan dan dia berikan sesuatu yang membuat penjual itu rela, maka penjual ini boleh mengambil. Dan ini disepakati. Antum beli misalnya motor, baru beli sekarang, besok antum nyesal pagi-pagi, Pak, tolonglah Pak, kayaknya batal aja lah saya beli. Ini aja lah Bapak nih, berikannya contohnya apa kita, handphone. Inilah handphone saya balikin lah, minta uang saya semuanya. Dia boleh menerima handphone ini. Kata mereka sebagaimana ini boleh, dia terima. Pembeli boleh mengambil handphone ini tanpa sesuatu dibayar, karena konsekuensi dikembalikannya barangnya. Maka boleh juga bagi pembeli untuk mengambil uang DP ini, dikiaskan kepada yang tadi. Ya. Kemudian mereka juga membantah pendapat yang pertama. Kalau akan katakan bahwasanya DP tersebut adalah uang yang dikeluarkan tanpa iwat, begitu saja tanpa ada sesuatu yang dia dapatkan, kita katakan tidak. Kenapa? Dengan adanya DP sehingga pembeli itu dia tidak lagi mampu untuk melakukan dagangannya, menjual barangnya dengan orang manapun juga. Tertahan dia. Boleh jadi setelah DP dibayar, datang orang membayar yang harga lebih tinggi. Pak, saya mau beli Pak. Tadi 50 juta kan? Ada orang, saya mau beli Pak 55 juta contohnya. Karena terikat dengan janji, ya, mungkin di tansib pun ditulis, nggak bisa dia batalkan. Maka DP ini yang dibayar dan besok dia batalkan, DP-nya hilang, ini adalah merupakan bentuk konsekuensi, yakni tempo yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk membayar uangnya. Yang mana tempo tersebut berharga. Kalau andai kata nggak diberikan DP, boleh jadi orang lain ngambil, orang lain membelinya, boleh jadi lebih tinggi harganya dan seterusnya. Oleh karena itu ini bukan sia-sia. Kata mereka ini lebih mirip dengan, kata mereka bukan dengan khiyar majhul, tapi ini lebih mirip dengan seolah-olah itu konsekuensi, yakni tempo tersebut seperti ijarah, seperti sewa menyewa. Jadi dia sewalah, yakni mobil tersebut dalam bentuk sewa menyewa. Jadi DP itu ibarat untuk menyewa mobil tersebut, jangan dipapakan orang sampai terjadi penjual belian atau tidak jadi penjual belian, kata mereka. Oleh karena itu salah jika dikatakan DP ini keluar tanpa ada sama sekali iwat penggantinya. Tempo yang diberikan itu adalah merupakan, yakni waktu yang boleh jadi pembeli yang lain akan membeli daripadanya dengan harga cash boleh jadi lebih tinggi daripada yang membeli di awal. Oleh karena itu wallahu taala alam, ya, melihat seperti ini kita cenderung memilih pendapat ulama-ulama yang bolehkan jual beli dengan sistem al-arbun atau al-urban, jual beli dengan menggunakan DP dengan konsekuensi DP-nya hilang jika dia batal. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Walaupun imam yang tiga, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka mengatakan enggak boleh jual seperti ini. Kata mereka ini jual beli yang batil karena hadis tadi, kata mereka. Ya, jual beli yang rusak. Kalau andai kata Abu Hanifah mengatakan ini jual beli yang fasid. Fasid masih di bawah batil. Menurut orang-orang Abu Hanifah,
fasid di bawah batil. Batil itu lebih tinggi kedudukannya, sebagaimana wajib di bawah fardu menurut mereka. Yang jelas tiga-tiga melarang jual beli seperti ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia pun membolehkan jual beli seperti ini. Berkata Sa'id bin Musayyib dan Ibnu Sirin, "La ba'sa idza kariha sil'ata an yurdaha wa yarda ma'aha syai'an." Tidak mengapa seorang ketika membeli barang dia menyesal, dia kembalikan dan diberikan sesuatu sebagai kompensasi daripada jual beli yang batal, agar melembutkan hati penjual, diberikan sesuatu. Enggak mengapa. Untuk diterima enggak mengapa. Maka dikiaskan dengan perkara ini. Adapun keputusan daripada Majma' al-Fiqh al-Islami, konsensi daripada ulama-ulama membahas perkara ini, ulama-ulama fiqih, mereka memberikan keputusan sesuai dengan muktamar yang mereka buat. Muktamar itu diadakan di Bandar Sri Begawan pada tanggal 7 Muharram 1414 atau pada tanggal 21 sampai 7 Juni 1993, yang intinya kata mereka, yajuzu bai'ul urbun idza qayyidat fatratul intizar. Dibolehkan jual beli dengan menggunakan DP jika ditentukan kapan masanya dia memutuskan untuk jadi jual belinya atau tidak. Dibolehkan bizaman mahdud, dengan waktu yang ditentukan. Contohnya dia katakan, saya beri tempo sampai besok, atau besok pagi, atau besok sore. Wa yuhtasabul urbun juz'an min as-saman idza tamma syira'. Dan DP ini akan dihitung sebagai sesuatu yang telah dibayarkan, sebagian daripada yang telah dibayarkan jika jadi dia beli. Jadi tinggal melengkapi saja kekurangannya. Wa yakunu min haqqil ba'i idza 'adala al-mushtari an asy-syira'. Dan konsekuensinya jika dia batal, DP ini menjadi milik pembeli. Jadi ini kesepakatan daripada al-Majma' al-Fiqhi, Majma' al-Fiqhi al-Islami tentang perkara jual beli urbun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, iqra' ba'dahu. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi suqi falamma istawjabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aradtu an adriba 'ala yadi ar-rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu fa'idha huwa Zaid bin Thabit faqala la tabi'hu haythu bata'tahu hatta tahuzahu ila rahlik fa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haythu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wal lafzu lahu wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Baik. Adapun yang kedua, hadis yang kedua, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata Ibnu Umar, ibta'tu zaitan fi suq. Aku membeli minyak zaitun. Kata-kata zaitan sebenarnya adalah minyak yang terbuat dari bahan zaitun. Aku membeli minyak zaitun di pasar yang biasanya mereka gunakan untuk memasak nasi dan makan lain, roti dan seterusnya. Falamma staujabtuhu, tatkala aku telah membayar benda tersebut, laqiyani rajulun, maka aku bertemu dengan seorang laki-laki, fa'atani bihi ribhan, yang dia mau membeli barangku tersebut
dengan memberikan kepada keuntungan. Contohnya Ibnu Umar beli zaitun dengan harga, kita katakanlah ya mungkin 100.000 untuk 10 kotak contohnya. Kemudian baru selesai jual beli, belum lagi dibawa, masih di tempat, datang orang, kayaknya aku butuh ini barang ini, aku beli aja darimu dengan harga 120.000. Berarti ada selisih keuntungan berapa? 20.000. Jadi kata Ibnu Umar, falamma staujabtuhu, tatkala aku telah meyakinkan jual beli dengan dibayar, ya, masih di tempat, belum dia bawa pulang, masih di toko. Datang seorang, saya perlu barang ini, saya bayarlah, kasih untung lah pokoknya. Berapa kau bayar sama dia? 100, saya bayar 110, 120. Fa'atani bihi ribhan hasanan, dia beri aku untung yang lumayan baik. Fa'aradtu an adriba ala yadir rajul, aku ingin segera melanjutkan jual beli ini kepada lelaki tersebut, ingin ku jual kembali. Kata-kata adriba ala yadir rajul bukan maknanya ku pukul tangannya untuk menyakiti, maksudnya okelah, jadi saya jual begitulah. Karena dahulu kala mereka kalau berjual beli dengan mengulurkan tangan, yang satu juga mengulurkan tangannya. Makanya dikatakan safqatul bai'. Safaqah, safaqah yasfiqu itu ketika tangan bertemu tangan. Makanya bertepuk tangan dalam bahasa Arabnya safqah. Ya. Kebiasaan mereka biasanya mereka ulurkan tangan untuk menjual dan yang satu membeli. Maka Ibnu Umar sudah siap-siap mengulurkan tangannya untuk melanjutkan penjualan ini kepada orang yang kedua, laki-laki tadi. Fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i. Tiba-tiba tanganku itu digoit, diambil, ditarik dari arah belakang. Tiba-tiba sikuku ini digoit dari belakang, ditarik di belakang, diberikan isyarat, begitulah kira-kira, ditarik, jangan dulu. Faltafattu, maka aku pun menoleh melihat siapa yang menarik tanganku ini. Fa idza huwa Zaid bin Thabit, maka aku dapati dia ternyata Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masyhur, penulis wahyu, yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang paling handal dalam ilmu faraid, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, min fuqaha'is sahabah, di antara daripada ulama-ulama sahabat. Dia gurunya Ibnu Abbas dan lain-lain. Faqala la tabi'hu hatta haythu bta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik. Dia berkata, dia ingatkan, jangan kau jual di mana kau beli sampai kau bawa dahulu ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haythu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Dilarang, jangan kau jual sebelum kau bawa ke tempatmu. Sesungguhnya disebutkan dalil. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang ketika meyakinkan kepada seorang lain tentang suatu perkara yang berkaitan dengan agama, hendaklah membawakan dalil. Apa kata Zaid bin Thabit? Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau melarang untuk menjual barang di mana dibeli sampai terlebih dahulu dibawa oleh para pedagang ke tempat mereka. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan lafaz miliknya Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan hadis ini sahih dan asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar dan memiliki jalan-jalan yang banyak. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini adalah larangan menjual sesuatu barang sebelum dibawa terlebih dahulu. Kenapa dilarang?
Lambat laun andai kata dibolehkan, bukan jual barang akhirnya antum, jual uang dengan uang. Barangnya masih itu juga, orang udah ganti-ganti. Itulah jual beli falas dan seterusnya. Seolah-olah Ibnu Umar menjual 100 dengan 120 barang di tempat. Datang lagi yang ketiga, saya belilah barang 150 saya bayar. Oke, mari uangnya. Barang masih di tempat. Seolah-olah 120 ditukar dengan 150. Itu riba. Karena jual beli uang nggak boleh dia berlebih. Namanya riba apa? Kalau anda kata satu berlebih daripada yang lain, riba fadl. Nggak boleh antum tukar misalnya uang 100.000 rupiah dalam bentuk uang kertas dengan 99.000 rupiah dalam bentuk logam. Nggak boleh, harus sama. Demikian pula emas, demikian juga perak, dia harus sama. 5 gram emas harus dengan 5 gram emas. Nggak boleh antum bawa emas yang rusak 5 gram, lantas antum jual kepada penjual emas, ya, 5 gram emas tersebut. Kemudian dengan 5 gram tersebut antum ingin barang yang lebih baik, akhirnya antum belilah emas yang mungkin dia 2 gram atau 3 gram. Nggak boleh, 5 gram harus sama dengan 5 gram. Kemudian dia hitung, Bapak harus nambah sekian contohnya. Nggak boleh. Sampai diuangkan terlebih dahulu. Kan banyak orang jual emas itu. Begitu rata-rata yang saya ketahui. Orang jual emas ingin tukar emas yang lain, akan dihitung, sekian harganya. Nggak diberikan uangnya. Kemudian dilihat, kamu beli mana? Yang ini. Dia hitung, Bapak tambah sekian. Tambahan itulah riba. Yang benar, bagaimana yang benar? Antum ambil dulu uangnya. Nah, terserah antum mau beli di situ, mau beli tempat lain terserah. Jual dulu emasnya. Biasanya tukang jual beli nggak, tukang jual emas nggak mau itu. Dia harus beli di situ. Jual dulu, Pak, saya mau jual emas ini, Pak. Ya, nanti saya mau beli itu. Pasti langsung akan dia dihitung itu. Yang benar, Pak, saya mau jual emas saya ini, Pak. Nih, ini 5 gram ini kayaknya udah patah-patah. Ya nilai, ini uangnya, ambil. Baik antum mau beli lagi di situ, mau beli tempat lain, terserah antum. Baik antum mau beli yang lebih besar daripada itu, tambah uang lagi, atau antum beli yang lebih kecil, ya, antum simpan sebagian uang, silahkan. Karenanya namanya jual emas dengan emas harus mislan bimislin, yadan biyadin, senilai, berhadapan-hadapan. Jadi jual beli ini dilarang Rasulullah. Setelah dikhawatirkan akan terjadi apa? Riba fadl padanya kelak. Akhirnya barangnya di tempat, barang nggak bergerak, nggak pindah-pindah, itu aja. Barang seolah-olah simbol aja. Yang ada tukar uang dengan uang, beli uang dengan uang. Mungkin ini banyak diterapkan oleh sebagian pengusaha-pengusaha jual beli emas. Ya Pak, banyak seperti ini mungkin. Emasnya itu hanya di bayangan saja, maka dilarang. Karena banyak konsekuensi di sini. Ya, seperti kita contohkan, antum jual beli contohnya cabai kan? Antum beli di Jawa sana, dikirim ke bandara. Ya. Antum telah terima uang dari pembeli di sini, ya. Mungkin antum sudah terima uang, mata uangnya nanti dibayar. Belum lagi antum terima barang tersebut, antum sudah jual itu barang kepada orang lain, kepada para pedagang-pedagang eceran di Jodoh contohnya. Ya. Antum katakan, bayar kepada saya Pak, nanti sudah saya ambil. Itu barang Bapak udah ada ambil sana di bandara. Antum nggak mau tahu. Pokoknya uang boleh jadi langsung cash, bayar nih, dia bayar sama antum. Barang belum diambil. Andai kata terjadi apa-apa, akan terjadi ketika itu perselisihan. Dia datang ke sana, ternyata barangnya rusak sebagian. Lebih parah lagi kalau andai kata barang tersebut ternyata rusaknya ketika dibawa naik bas, basnya terbalik, lorinya terbalik. Pembeli dia tanggung jawab, penjual seolah-olah pasangan, dia dapat untung, maka nggak boleh.
sampai dipindahkan dulu, dibawa dulu, baru boleh dia. Bagaimana kalau sama-sama ke sana? Antum sama-sama ke bandara, dia sama-sama ke bandara. Ya, andai kata dia anggap itu telah pindah dari tempatnya, dari Jawa sana, udah pindah kemari, ya. Antum ketemu dengan dia di sana, Pak ini barangnya silakan lihat. Dia lihat, dia perhatikan, oke Pak, jadi pembayar di sana, nggak ada masalah insyaallah taala. Karena dia lihat, ini barangnya Pak, selamat semua. Dia serahkan, saya serahkan nih Pak. Yang payah dia nggak mau tahu, maka ini terlarang. Maka hadis ini menunjukkan larangan bagi pembeli untuk menjual kembali barang yang dibeli sebelum dia kuasai sepenuhnya dengan memindahkannya ke tempatnya jika itu barang bisa dipindahkan. Ya, jika itu barang bisa dipindahkan. Atau memegang sertifikatnya jika barang nggak bisa dipindahkan, seperti jual beli toko, rumah dan seterusnya. Dan ini pendapat jumhur ulama, terlarang. Walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jika sifatnya jual beli grosiran boleh katanya. Ya. Yang dilarang adalah jual beli yang sifatnya dia bukan grosiran, sukatan yang ditimbang dan seterusnya. Tapi jumhur mengatakan semua terlarang. Mereka berlandaskan dengan dalil lainnya dari hadis Ibnu Umar dalam Bukhari Muslim, kana an-nas yatabaya'una at-ta'ama juzafan bi'ala suq fanahahum an-nabiy an yabi'uhu hatta ya'uhu ila rihalin. Adalah manusia mereka berjual beli bahan makanan pokok juzafan secara partai besar. Dia bukan eceran secara banyak. Bi'ala suq, di pasar, di ujung pasar. Maka Nabi melarang mereka sampai mereka bawa dulu ke tempat-tempat mereka, ke rumah mereka, ke toko mereka. Riwayat Ahmad dari hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah berkata, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Jika engkau membeli sesuatu, apapun juga, maka jangan kau jual kembali sampai engkau menguasainya, engkau memegangnya. Pegang dulu, bawa dulu. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada pegang, nggak ada bawa sama sekali, terlarang. Ya. Sama dengan jual beli sekarang, misalnya antum mau beli mobil ini, antum nggak punya uang, datang ke bank nggak ada sama sekali, pegang mobilnya aja nggak ada dia. Antum datang ke bank, ya kan? Kemudian bank boleh jadi bank langsung yakni transfer ke apa namanya, ke showroom mobil, cash ditransfer oleh bank langsung ke sana, ya. Dan ke bank ini sudah transfer ke showroom mobil, dia nggak ambil mobil itu dari tempatnya atau motor dari tempatnya, dia nggak mau tahu, pokoknya transfer saja. Antum datang ke showroom, ambil barang itu di showroom, nggak boleh. Sampai bank bawa dulu ke tempatnya, ke showroomnya, baru antum datang ke bank, antum beli ke bank, boleh. Antum bayar ke bank, dengan syarat tidak ada penalti, nggak ada penambahan. Tapi itu mustahil dapat diterapkan di bank yang sifatnya konvensional. Dalam Sunan Abu Daud dari hadis Zaid bin Thabit, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sila'u hatta tubta'. Nabi melarang untuk menjual barang di mana dia dibeli, hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim, sampai para pedagang membawanya terlebih dahulu ke tempat-tempat mereka, ke toko mereka, ke gudang mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, innahu la yajuzu bai'u syai'in min al-mabi'at qabla qabdihi bihal. Enggak boleh menjual sesuatu apapun juga sebelum dia dipegang, dikuasai terlebih dahulu, dibawa. Wa huwa min mahasin syariah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada keindahan syariat. Wa qala thabata al-man'u fi at-ta'am bin-nass wa fi ghairihi imma bi qiyas an-nazar aw bi qiyas al-aula. Terdapat larangan dengan jelas dalam nas menjual beli makanan sampai dibawa terlebih dahulu, maka dikiaskanlah perkara-perkara lain kepada makanan tersebut, baik dengan dalil akal ataupun dengan qiyas aula. Wallahu taala alam. Baik. Hadis yang terakhir, fadhal.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقي فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. Adapun hadis yang ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inni abi'ul ibila bil baqi, aku pernah menjual unta di Baqi. Baqi adalah tempat yang sekarang digunakan sebagai pemakaman kaum muslimin, yang dahulu pernah dijadikan sebagai tempat jual beli unta. Kata Ibnu Umar, inni abi'ul ibila bil Baqi, aku menjual unta di Baqi. Fa abi'u bid dananir, ku jual unta tersebut dengan harga dinar, dengan mata uang dinar. Mata uang dinar berarti mata uang emas. 1 dinar sekitar 4 gram lebih. Dinar Islami, ya, harga 1 keping dinar itu mungkin beratnya sekarang 4 gram lebih, 4,25 gram 1 dinarnya. Kata Ibnu Umar, aku menjual unta tersebut dengan dinar. Fa abi'u bid dananir wa akhudud darahim, kujual dengan dinar, tapi aku mengambil uang yang dibayar pembeli dengan harga dirham. Contohnya dia bilang, ini saya jual dengan harga 5 dinar. Contohnya 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dirham mata uang apa? Mata uang perak. 1 dirham itu dalam bentuk perak seberat 2, sekian, 9 sekian gram perak. Pada dahulu kala orang bertransaksi dengan imma uang emas yang disebut dinar ataupun uang perak. Mungkin orang-orang tua kita dahulu kala masih menggunakan transaksi itu. Dulu ada uang benggol itu emas, ada gambar Raja apa, dibuat tahun 1920, 19 ada. Mungkin sebagian orang tua kita masih ada nyimpan. Dahulu mereka bertransaksi dengan menggunakan imma uang dinar ataupun uang dirham. Kata Ibnu Umar, kun fa'abi'u bid dananir, ku jual dia dengan dinar. Wa akhudud darahim, terkadang aku mendapatkan bayaran dengan uang dirham. Dikonversikan. Berapa harganya? Ku jual unta ini dengan harga 5 dinar. Kata dia, berapa harga sekarang 1 dinar? 1 dinar sama dengan 10 dirham. Oke, gimana kalau saya bayar dengan uang dirham aja lah, 50 dirham saya bayar. Beda nggak dirham sama dinar? Beda. Atau kita beri contoh dekat. Antum pulang dari Singapura, antum bawa uang dolar. Ada kawan mau jual handphone, mungkin dia jual dengan harga 300.000 rupiah contohnya. Berapa dolar tadi 300.000 itu? Kira-kira Pak Sofyan, 300.000 berapa dolar? Siapa nih jago-jago menghitung uang Singapura nih? Hah? 40? 45 ya? Antum masih ada uang Singapura ini. Akhirnya bilang, udah lagi ini aja lah, saya mau handphone antum tuh, tapi saya nggak punya uang 300.000, saya pun nggak sempat nukar.
Gimana kok saya biar aja dengan $45 ini? Kan samanya tuh. Sekarang kursnya sekian. Ya, inilah namanya apa? Bai'us saraf. Bai'us saraf, jual beli mata uang yang berbeda. Seperti antum jual beli uang rupiah ke dolar, ke rial dan seterusnya. Makanya money changer itu dalam bahasa Arabnya apa? Sarraf. Jadi kata Ibnu Umar, fa'abi'u bid-dananir, aku jual dengan dinar, wa akhudhu ad-darahim, terkadang aku menerima orang beli dengan dirham. Wa abi'u bid-darahim, terkadang unta aku jual dengan dirham. Ini keluargakan dengan 50 dirham. Wa akhudhu ad-dananir, ternyata ada orang bayar dengan dinar, dengan 5 dinar. Akhudhu hadza min hadza wa u'ti hadza min hadza, terkadang aku ambil uang ini, mata uang ini, ya, aku jual dengan mata uang ini, atau kebalikannya, aku beli dengan mata uang ini, kemudian aku jual, aku beli dengan mata uang yang ini lagi, benda yang lain. Pokoknya beli dolar dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar, atau beli unta dengan dinar, dia jual dengan dirham dan sebaliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, la ba'sa, tidak mengapa, an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha, selama engkau membelinya ya dengan harga yang berlaku pada pasaran waktu hari itu. Misalnya pada hari itu dolarnya yang 45 tadi harga berapa itu? 6,5 ya. Pasarannya hari ini dolarnya $1 $6.500 tentunya. Maka harga handphone tadi yang 300.000 dikurskan menjadi $45 contohnya. Boleh itu harga hari itu. Maka kata Nabi, la ba'sa, enggak mengapa, an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha, jika memang kau ambil, yakni kau beli dengan harga yang berlaku pada hari itu, atau kau jual dengan harga yang berlaku pada hari itu. Jadi mata uang yang berbeda tersebut haruslah memang senilai dengan harga yang berlaku pada hari itu. Tapi andai kata misalnya antum bilang, enggak mau saya ini harganya, ini 300.000 enggak mau saya dengan harga 45. Saya minta dengan harga $50 contohnya. Maka itu dilarang. Karena bukan harga pada hari itu. Harus mengikuti harga pada hari itu. Karena kelebihannya yang $10 itu riba. Paham antum? Kecuali kalau anda kata memang antum jual dengan harga dolar, nggak apa-apa. Saya batalkan aja lah Pak, ini saya jual dengan harga dolar $60, dia bilang. Antum beli boleh. Kata Nabi, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha. Tak mengapa kau beli dengan harga yang berlaku pada hari itu. Malam taftariqa, ini syarat selama kalian belum berpisah dalam satu majelis. Wa bainakum syai'un, sebelum kalian berpisah, sementara kalian belum menetapkan wa bainakum syai'un, di antara kalian ada sesuatu perkara. Maksudnya selama memang satu tempat, satu majelis, boleh akad ini terjadi. Yang dilarang adalah yang satu cash, yang satu ditunda. Dilarang. Ya. Antum ingin membeli dolar dengan rupiah. Antum ingin membeli misalnya $45 dengan harga $100.000. Tapi antum bilang, Pak, saya beli dolar lah, cumanya utang bulan depan. Saya mau beli berapa tadi? Membeli $300.000 Pak. Saya mau beli $300.000 dolar. Berapa kira-kira depan? $45 Pak. Iya, oke lah, saya beli. Tapi Pak, saya bayarnya bulan depan. Minta dulu dolarnya. Enggak boleh. Karena sifat jual beli yang namanya saraf, ya, emas dengan perak, perak dengan emas, emas atau rupiah dengan dolar dan seterusnya, dia harus yadan biyadin, harus cash di tempat, nggak boleh yang satu ngutang, nggak boleh, kena riba nasi'ah dia.
Tuhan harus pahami. Kata Nabi, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mithlun mithlin." Ini kaidahnya dalam hadis Sahih Muslim. Yang namanya jual emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bimislin, harus sama beratnya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum. Andai kata berbeda emas dengan perak atau perak dengan emas, berbeda jenisnya. Fabi'u kayfa syi'tum, silahkan kan jual, enggak harus sama. Ya, misalnya 5 dinar dengan 50 perak contohnya 50 dirham, boleh-boleh saja. Silahkan kan jual berapapun juga mau kalian, idza kana yadan biyadin, selama memang dibayar di tempat dalam majelis. Ini syarat jual beli saraf. Harus sama-sama dibayar di depan. Enggak boleh yang satu dibayar, yang lain pembayaran ditunda. Ini berlaku untuk barang-barang yang berlaku padanya riba fadl. Ya, enggak boleh dia dijual yang satu dengan hutang, yang satu cash, enggak boleh. Harus sama-sama dibayar di tempat. Maka harus sama-sama menerima. Yang satu terima dolar, yang satu terima rupiah. Baru dia boleh, baru dia sah. Kalau enggak, terjadilah dia riba. Dianggap dia riba, enggak boleh, terlarang. Tapi andai kata itu barangnya bukan barang yang berlaku padanya riba, seperti mobil, boleh aja. Antum beli mobil, hutang, bayar bulan depan, boleh aja. Ya, karena enggak berlaku pada mobil itu riba. Maksudnya dia bukan jenis barang-barang yang berlaku padanya riba. Yang disebutkan Nabi beberapa barang itu, ya. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح والتمر بالتمر والملح بالملح. Kata Nabi, ya, hendaklah dijual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum merah dengan gandum merah, tamar dengan tamar, kemudian lagi garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama beratnya. Yadan wajhan biwajhin, harus berhadapan-hadapan, cash di tempat. Wajhan biwajhin atau yadan biyadin, harus sama. Fa idza ikhtalafat hadhihi, kalau anda kata berbeda jenis-jenis ini, fabi'u kayfa syi'tum yadan biyadin. Anda kata berbeda, silakan jual beli walaupun beda. Jika berbeda jenisnya, misalnya kurma dengan beras berbeda jenisnya, ya kan? Tapi sama-sama kan pokok, maka boleh dijual beli dengan perbedaan. Misalnya 1 kilo kurma dengan 5 kilo beras, boleh. Dengan syarat iya dan biyadin, harus cash dengan cash. Ini kurmanya Pak 1 kilo, ini berasnya. Karena ini benda-benda yang berlaku padanya riba. Adapun mobil yang besi, nggak ada masalah. Antum besi-besi tua, beli besi-besi yang muda, nggak ada masalah. Nggak berlaku padanya riba. Handphone, antum beli handphone Nokia yang udah buruk, ya, beli handphone yang udah buruk dengan handphone yang baru antum tambah, silahkan, nggak ada masalah. Tapi untuk benda-benda yang tadi berlaku padanya riba nggak boleh, harus sama. Antum beli emas yang 1 gram harus dengan emas 1 gram. Nggak boleh mentang-mentang emas antum jelek, emas itu cantik, antum tambah uang, riba tambahannya. Ini kaidah, jangan antum pukul ratakan semua, akhirnya antum payah. Ini hanya berlaku pada barang-barang yang berlaku padanya riba. Paham antum? Yang dia kebanyakan yakni sesuatu barang yang dengannya tegak kehidupan, sembako misalnya, itu berlaku padanya riba. Makan pokok, minyak, gula, garam, berlaku padanya riba. Antum utang gula 1 kilo harus bayar dengan 1 kilo. Nggak boleh dengan 2 kilo, riba dia. Ya. Tapi andai kata misalnya gula dengan garam kan beda kan? Boleh. Garam 1 kilo misalnya dengan gula 1 on, boleh aja. Tapi dengan syarat iya dan dia dan cash dengan cash. Karena ini semua barang-barang yang berlaku pada riba. Jika berbeda jenis, boleh dijual dengan syarat harus cash dengan cash. Tapi andai kata di luar barang-barang ini, boleh aja antum suka hati aja. Mobil, handphone, apa lagi? Rumah,
Boleh antum ketiga itu ambil dulu baru nanti bayar depan, bayar di belakang, boleh aja. Ya. Yang diharamkan adalah barang-barang yang tadi disebutkan. Emas dengan emas, perak dengan perak, apa lagi tadi? Gandum dengan gandum, tamar dengan tamar. Kemudian garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama beratnya. Eran biadin harus berikan cash dengan cash, diterima sama-sama diterima. Idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kana eran biadin. Jika berbeda jenis-jenis ini, misalnya kurma dengan gandum berbeda, emas dengan perak, juallah walaupun berbeda tapi dengan syarat ya dan biadin harus cash dengan cash. Di luar ini silahkan antum bebas, boleh hutang silahkan, bayar cash juga boleh, nggak ada masalah. Ya, wallahu taala alam. Misalnya antum tukar satu mobil, ya, dengan dua mobil antum bagus, satu mobil ya kan, tahun tinggi, mulus, masih baru, dengan dua mobil yang second, boleh nggak? Boleh nggak? Jawablah dulu. Boleh. Tapi riba? Enggak. Ini benda-benda yang nggak berlaku padanya riba. Boleh. Satu handphone bagus, tukar dengan 5 handphone, boleh aja. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah menambah ilmu kita, memahamkan kita bab jual beli ini, dan menjaga kita daripada berbagai macam bentuk penyimpangan dalam bermuamalat. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal. Antum gini dua pertanyaan atau satu? Fadhal. Kasih mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam jual beli di antar kota, di luar kota, jual beli antara penjual dan pembeli berjarak jauh, katakanlah di luar kota. Untuk menanggung resiko dalam perjalanan itu, apakah diharuskan dibuat perjanjian? Baik, Anda yang memang jarak jauh, antum harus menyempurnakan jual beli dengan mengetahui apa benda yang dijual, berapa harganya, apa spesifikasinya, disepakati bersama harga, disepakati bersama barang. Ya. Misalnya antum jarak jauh, antum ingin beli barang impor dari luar negeri, ya, jarak jauh. Antum mungkin kirim melalui fax atau telepon atau email, saya perlu barang ini, mereknya ini, harganya ini. Ya kan, keluaran tahun sekian, berapa harga? Dia bilang harga yang kau katakan itu, barang itu, merek itu, jenis seperti itu sekian. Oke, deal. Kirim, transfer uang. Dia kirim barang, maka boleh. Hilang semua unsur gharar, jelas. Jika ternyata sampai tangan antum berbeda dengan apa yang disepakati, antum komplain. Antum kembalikan, namanya khiyaru silati bil aib. Apa namanya? Raddu silati bil aib, mengembalikan barang jika terdapat hal-hal yang tidak disepakati celah, boleh dikembalikan. Maka hal tersebut enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Yang jelas hilang semua bentuk gharar, ketidakjelasan. Harus jelas harga, spesifikasi, semuanya jelas. Kapan barang itu diterima itu harus jelas. Kapan dia kirim harus jelas. Ya. Kalau enggak bahaya. Harus jelas semuanya. Kalau Anda kata jelas, maka sah jual belinya walaupun jaraknya berjauhan. Yang dilarang enggak jelas. Ya, antum pesannya enggak jelas apa, pokoknya terserah apa, pokoknya mobil. Mobil apa? Terserah bapak aja lah, pokoknya mobil. Aku punya uang sekian, terserah aja lah. Dikasihnya mobil entah apa nanti. Itu enggak jelas. Apalagi harga, berapa harganya nih? Terserah bapak aja lah berapa mau bayar. Jangan jual beli terserah bapak mau berapa bayar. Ini jual beli bung, gharar. Kasihnya 10.000 perak, harga barang 100.000. Nyengit deh kan. Gigit jari. Antum kalau mau baik, jangan dalam perkara jual beli antum sifatnya menganggap ini kan kita berbuat baik. Harus jelas. Kalau antum mau kasih infak beneran pak dalam kata bayar. Ini sedekah, ambil. Ini hadiah, ambil. Jangan antum mentang-mentang kan adalah sama-sama tahunya kita. Masa antum nggak tahu dah? Bayar aja berapa terserah antum. Dibayar kawan tuh 50.000, harganya 500.000. Makanya harus jelas.
Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustaz, masalah resiko dalam perjalanan gitu Ustaz. Barang sudah jelas, semua sudah jelas. Ya. Resiko dalam perjalanan, misalnya pesawat jatuh misalnya. Apakah mesti dibuat? Itu dibebankan resiko sebelum sampai ke antum, resiko dibebankan kepada penjual. Sampai di tangan antum, baru resikonya menjadi tanggung jawab antum. Itu konsekuensi. Makanya dilarang menjual beli itu sampai antum bawa. Dikhawatirkan resiko seperti itu. Antum dah ambil uang, terima di sini dengan tenang, antum santai-santai. Penjual-penjual acara itu ngambil barang ke sana, ke bandara. Antum nggak mau tahu. Ternyata baru mereka bawa, belum lagi sampai ke tempat mereka, hancur barang itu semua. Atau terbalik lori mereka, antum tenang-tenang aja, terserah, yang penting udah kebawa. Nggak bisa. Untuk menghindari inilah, ya. Antum misalnya beli motor di showroom, antum nggak ambil, antum jual lagi, ya. Pembeli udah beli dari antum. Ketika dia mau ambil, ternyata motor itu dicuri. Siapa yang tanggung jawab? Siapa? Tukang showroom bilang, nggak tahu, kita nitip, kita berusaha jaga, kita pun kebobolan juga, motor kita hilang. Untuk hal seperti inilah maka dilarang. Showroomnya terbakar, dia udah bayar ke antum udah nikmati uang tenang-tenang, dia mengambil motor, showroom terbakar. Dia komplain ke atas, mana tahu aku, itu showroom dah salahkan. Untuk mencegahnya dilarang. Ya, maka sebelum sampai ke tangan antum, itu masih risiko mereka. Makanya dalam berjual beli itu harus ada unsur apa? Antum siap menerima keuntungan, maka siap menerima kerugian. Setiap bentuk jual beli yang nggak mau tahu harus untung, itu riba. Dia harus siap sampai barang dapat uang untung, atau barangnya nggak sampai rugi. Itu kan konsekuensi jual beli. Wallahu ta'ala alam. Itu Pak ya. Fadhal. Bismillah. Nyambung yang tadi Ustaz, kan biasa kita belanja toko online gitu Ustaz. Itu kan biasanya barangnya kan di Jakarta ataupun di Bandung gitu. Iya. Jadi kita kan disuruhnya transfer dulu. Iya. Jadi misalnya kita pesan barang sesuatu lagi gitu Ustaz. Jadi dalam perjalanan pesawatnya entah apa gitu kan. Tentu barangnya nggak nyampe sama kita gitu Ustaz. Iya. Itu risiko kerusakan barang siapa? Kerusakan barang sebelum sampai gantung mereka semua. Barang rusak, barang nggak sampai, tanggung jawab mereka. Tapi antum nggak tanggung jawab kecuali telah tiba di tangan antum. Ya kalau dengan sistem sekarang gimana Ustaz? Biasanya perusahaan itu nggak mau tahu gitu kan? Salah antum, nggak usah beli lagi dari perusahaan itu. Carilah perusahaan yang mau tahu. Sebelum sampai ke tangan antum masih tanggung jawab dia. Itu ada risiko di dalam berdagang. Wallahu ta'ala alam. 3 orang lagi kayaknya nih. Dari ujung dulu, dari antum dulu. Ujung, kemudian beliau dia. Silahkan. Ini kayaknya para pedagang semua nih ya. Bismillah. Ini sekarang lagi marak masalah lelang ini Ustaz. Lelang. Misalnya lelang motor. Jadi pembuka harga itu misal 1 juta. Ya. Karena peminatnya banyak sampai 5 orang, harganya menjadi 2 juta. Itu gimana Ustaz? Boleh jual beli lelang. Nanti kita akan bahas perbabnya secara khusus. Jual beli lelang adalah jual beli yang dibolehkan dan diterapkan oleh para sahabat, dan Nabi pernah terapkan demikian. Siapa yang beli ini kata Nabi? Saya rasa 1 dinar. 1 dinar. Siapa yang mau nambah? Boleh. Ya, antum di pasar-pasar ikan, contohnya di pantai. Itu dijual dengan lelang, dijual itu dengan lelang. Ini barangnya, siapa yang mau? Saya 100.000. Saya akhirnya datanglah ketika itu pembeli-pembeli, mereka lihat, mereka ambil yang paling tinggi, boleh. Jual beli seperti ini boleh. Dan enggak ada unsur gharar di sana. Enggak ada unsur zalim di sana. Menunjukkan bahwa barangnya itu akan nilainya itu akan dinilai masing-masing pembeli. Allah Ta'ala alam. Silakan. Hidupkan dulu mikrofonnya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, sekarang ini kan sudah maraknya sistem penjualan dengan cara kredit ini. Ya. Yang saya mau tanyakan, bolehkah apa hukumnya dalam Islam itu membeli rumah dengan sistem kredit seperti yang berlaku sekarang ini? Baik. Terima kasih. Memang ada khilaf antar ulama tentang masalah menjual beli kredit dan cashnya 50 juta
Rumah ini 50 juta antum beli cash. Kalau antum bayar kredit, tergantung berapa tahun antum mau bayar. Boleh jadi 70, boleh jadi 80, 90, tergantung dengan tahun berapa masa antum bayar. Sebagian melarang. Di antara melarang ada Syalbani Ta'ala. Sebagian membolehkan, itu kebanyakan pendapat para ulama dewasa ini, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lainnya. Ya, itu pula pendapatnya Fatwa Lajnah Daimah. Bahwasanya antum boleh menjual barang cashnya sekian, kreditnya sekian, dibolehkan. Tinggal sekarang, kalau pun akan bolehkan, semua macam bentuk penjual belian dengan sistem kredit haruslah, yakni harganya tidak boleh berubah. Misalnya telah disepakati rumahnya harganya 70 juta, dibayar 18 bulan bayar 70 juta, dibagi 18 bulan. Maka nggak boleh lebih dari 70 juta. Setiap kali antum terlambat bayar, tambah denda, itu disebut riba nasiah. Dan itu diharamkan. Setiap bentuk penundaan utang yang melahirkan tambahan, maka disebut dia riba nasiah yang diharamkan dalam Islam. Boleh jadi orang beli rumah itu nggak jelas berapa rumah yang antum beli, nggak jelas. Itulah yang berlaku sekarang. Kita masih sulit menemukan pengkreditan dengan jalan-jalan yang Islami, payah. Belum tahu saya mana tempatnya itu. Jual beli motor sistem Islam, kreditnya Islam, nggak ada pakai istilahnya bunga-bunga. Belum dapat saya. Belum dapat. Kebanyakan yang berlaku, antum ikat perjanjian, terlambat denda sekian, administrasinya sekian, penaltinya sekian. Maka semua bentuk penambahan ini disebut riba. Ya. Apalagi terkadang suku bunganya pun mereka tentukan dan antum nggak tahu. Ya. Jadi nggak jelas harga berapa. Yang seharusnya dia 18 kali bayar harganya misalnya 70 juta, ternyata boleh jadi karena antum terlambat bayar, karena menurut dia suku bunga naik, malah menjadi 90 juta, 80 juta. Nggak jelas. Dalam Islam akan terjelas. 70 tetap 70, nggak ada cerita lain. Ya, 18 kali bayar, 18 kali bayar. Ya. Kalau anda kata antum terlambat bayar, paling mereka berikan warning dan seterusnya. Kira-kira nggak sanggup, paling rumah tersebut dilelang dan diberikan senilai kira-kira yang telah antum pakai. Itu dia. Kalau sekarang kan enggak. Antum tinggal 4 bulan lagi enggak bayar uang motor, uang rumah, tarik showroom. Habis. Gigit jari antum. Ya. Terlambat antum boleh jadi bertambah-tambah. Ini yang dilarang. Itu yang dilarang. Apalagi nanti belum lagi jual belinya segitiga. Seolah-olah antum itu beli ke bank, padahal antum beli ke developer, atau seolah-olah antum beli ke developer, padahal antum utang ke bank. Nggak jelas. Developer tinggal apa aja, lepas tangan aja, dia udah payah-payah, kau aja urusan sama bank. Nah, akhirnya antum dipinjami bank. Antum akhirnya minjam ke bank untuk bayar ke developer, untuk bayar ke bank cicil riba. Itu yang berlaku sekarang. Jadi cuma kata dapat rumah, sabarlah antum. Wallahu taala alam. Antum terakhir Pak Amin. Lah, bismillah. Ini Ustaz, ada nawarkan satu barang dagangan nih Ustaz ya, kepada rumah makan gitu Ustaz. Tapi barang itu memang bukan anak punya Ustaz. Jadi anak nanti beli lagi gitu. Ya. Nah, anak kasih harga sama dia sekian. Lalu dia kasih duitnya. Nah, anak tinggal angkat telepon, suruh barang itu kirim ke tempat dia itu apa boleh Ustaz? Karena barang itu belum ke anak. Baik. Antum masukkan barang ke tempat tertentu, misalnya restoran contohnya. Barang bukan barang antum, tapi dia kasih uang dulu. Udah deal, kemudian dikasih uang, baru antum hubungi pemilik barang. Kemudian pemilik barang tersebut langsung kirim ke tempat, ya kan? Enggak boleh. Sampai antum ambil barang itu sendiri, antum serahkan ke dia, baru selesai jual belinya. Kalau anda kata ada masalah, barang nggak sampai-sampai, ya kan?
akan terjadi kekacauan di sana. Dia komplain kan, udah saya bayar sama itu Pak, udah saya bayar tuh. Saya nggak mau tahu, saya kan beli sama kamu. Iya, cuma saya ngambil barang dari dia, udah saya bayar. Komplain itu terlarang. Antum beli yang bolehnya, antum tawarkan, Pak, mau beli ini nggak Pak, ini barang-barangnya. Antum nggak punya barang ini, ya. Tapi antum punya channel, oke lah Pak. Dia kasih uang dulu, ini namanya bai'us salam, dibolehkan. Uang dulu baru barang belakangan, sesuai pesanan. Nah itu antum pergi, antum order apa yang diinginkan, semuanya yang diinginkan Anda untuk dapatkan, antum bawakan, nah ini barangnya, boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian kayaknya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.